Jangan gampang hidup dari minta. Lu kalau miskin, lu harus punya harga diri. Makanya gue kenapa suka kalau di konten goblok supaya ngebangkitin harga diri. Miskin tuh banyak faktornya. Tapi maksud gue sengaja kalau lu denger terus lu miskin lu goblok, lama-lama lu punya apa? Harga diri dong. Jangan tangan di bawah. Maksudnya apa? Lu boleh miskin, tapi lu jangan mau diinjek-injek orang. Lu boleh miskin, tapi pikiran lu kaya. Menurutku bukan mindset tapi mentalitas. Mindset itu apa yang kita tahu di kepala kita. Mentalitas itu kebiasaan atau habit kita gitu. Mentalitas kita itu mentalitas nggak ada duit, udah gampang, kan bisa pinjol. Nah itu pinjol itu bahaya banget buat mentalitas. Biar lo nggak turun kasta menjadi orang goblok, apa yang harus kita lakukan? Baca buku. Baca buku itu ngelatih mental resilience, ngelatih grit mentalitas lu. Aditya Pratama, si gerila marketing yang anti basa-basi. Lewat gerila.id dia nggak jualan mimpi tapi kasih tamparan realita lewat strategi bisnis yang tajam dan blak-blakan. Bagi Aditya, Indonesia nggak miskin tapi terjebak dalam desain kemiskinan. Saat kelas menengah diperas dan konten sampah dipelihara, kecerdasan rakyat bisa jadi tumbalnya. Apakah memang Indonesia ditakdirkan miskin, Mas Adit? Karena kemiskinan itu memang menguntungkan sebagian besar pihak. Yang paling diserang sama kemiskinan terutama adalah kelas menengah yang hidupnya biasa paling berat. Kalau kelas bawah biasanya dapat banyak segala macam. Maksud gua, lu kasih ekstra, lu kasih lebih. Kalau lu kerjain hal kecil sekalipun tapi ekstra, gue yakin lu pasti maju. Guys, kita katanya negara kaya, SDA kita, sumber daya alam kita melimpah banget. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok rakyatnya miskin? Nah, indikatornya apa? Ada 2 indikator. Yang pertama adalah World Bank bilang bahwa 60,3% penduduk Indonesia masuk kategori miskin. Nah, standarnya adalah pengeluaran harian 6,85 US dollar per hari atau sekitar 110.000 rupiah per hari. Kalau lo misalnya pengeluaran harian lo lebih dari 110.000, lo bukan termasuk orang miskin. Ini menurut standar World Bank. Tapi kalau data BPS, cuman 9% katanya rakyatnya miskin. Karena mereka pakai indikator spendingnya 20.000 rupiah. Artinya kalau lo dalam satu hari spending lo 20.000, lo nggak termasuk miskin, bro dan sis. Padahal 20.000 kita tahu cuma dapat nasi padang sama es teh manis. Dan itu makannya cuma sehari. Kita makan 3 kali sehari gitu. Bahkan ada yang 4 anyway. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang bikin kita, no matter berapa jumlahnya menurut 2 institusi yang begitu kontras bedanya ini, apa yang membuat kita tetap miskin di saat negara kita adalah negara kaya? Apakah ini struktur kita sengaja dibuat miskin? Ataukah karena kebodohan dan juga mindset kita sendiri? Ataukah dikarenakan kebijakan pemerintah? Atau memang korupsi yang merajalela? Gue nggak ketemu orang yang lebih tepat untuk ngebahas hal ini dengan bahasa cadasnya, entrepreneur dan guerrilla marketing strategist, Aditya Pratama. Mas Adit, apa kabar? Kabar baik Mas Rory. Gue nggak menemukan orang yang lebih tepat untuk komentarin dan ngebahas hal ini kecuali lo. Sudah terkenal cadas dan belak-belakan. Dan gue langsung pengen tanya, apakah memang Indonesia ditakdirkan miskin, Mas Adit? Ataukah sebenarnya kita mampu untuk menjadi negara kaya, rakyatnya kaya, tapi dikarenakan salah mindset? Menurut lo kenapa kita miskin? Gue ngutip buku Poverty by America. Judul bukunya itu, Poverty, kemiskinan, by America. Oke. Jadi di buku itu dibahas bahwa ini masalah yang bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di dunia. Di negara yang katanya paling kaya di dunia. Ini soalnya gue kalau bahas Indonesia mah, ini menurut gue data 2 itu salah. Menurut gue 100% orang Indonesia tuh kaya loh. Iya, karena memang harusnya spending di atas 1.000 tuh udah kaya. Yang penting kan hatinya bersyukur udah kaya gitu loh. Wow, 1.000 juga dapat permen, bos. Aduh. Jadi gue pakai data yang jelas deh, yang udah lebih tajam lah. Buku Poverty by America menurut gue cukup populer juga. Di buku itu dijelasin bahwa kok bisa negara yang katanya paling kaya di dunia loh, Amerika Serikat, kok bisa 1/9 warganya miskin.
1/9 warganya miskin. Kok 10% bisa? lebih tuh. Loh katanya itu negara paling kaya. Betul. Apakah nggak bisa mereka membuat suatu sistem atau apa menyelesaikan kemiskinan? Jadi jangankan Indonesia, Amerika aja masih 1/9 orang yang miskin kategorinya dia. Kenapa begitu? Gue cuman rangkum dalam semenit aja nih ya. Karena kemiskinan itu memang menguntungkan sebagian besar pihak. Contoh, ini langsung to the point aja. Ini yang dibahas di buku itu ya. Contoh, saat lu miskin lu nggak mungkin beli rumah. Ya. Saat lu miskin lu harus tinggal di rumah tapi tetep kan? Emang orang miskin tinggal di jalanan kan? Yang nggak sampai ekstrim gitu kan? Betul. Orang-orang miskin ini kan tetap harus tinggal di rumah. Contoh orang-orang miskin di tengah kota deh. Karena dia harus kerjanya di kota. Di daerah kagak ada kerjaan. Makanya dia datang ke kota. Nah masa dia kagak bisa beli rumah di kota? Gimana akhirnya? Nyewa. Kredit. Oh, nyewa. Kontrak. Ya. Kalau kredit pun harus ada DP dan segala macam. Berapa persen orang yang akhirnya nggak bisa, harus ngontrak doang nih. Jadi kalau misalnya gue taruh biaya kontrakan yang tinggi, lu bisa apa? Kalau kita sama-sama set pemilik kontrakan nih, udah kita set biaya kontrakan segini, lu bisa apa? Makanya di sana sampai ada badan khusus buat nahan biaya kontrakan supaya Nggak naik. kagak ini, karena mereka bisa salaman bareng, ngumpul aja nih satu daerah nih, daerah apalah namanya. Ya udah deh, pokoknya kontrakan di sini minimal sekian aja ya. Kan dia bahasanya lebih ribet lah, yield lah, inilah, udahlah pakai bahasa santai. Satu itu. Belum lagi lu tahu sendiri. Sistem pajak, logika kita sebagai rakyat harusnya makin kaya orang harusnya bayar pajak makin gede dong. Iya dong. Loh faktanya semakin kaya orang pajaknya semakin Kecil. kecil karena dia punya banyak cara. Pajaknya gimana cara ngecilin pajak yang legal? Ya udah, lu keuntungan profit perusahaan lu nggak jadiin pemasukan pribadi, lu invest lagi di bursa saham. Ya. Tungguin 3 tahun, pajaknya berapa? 0. Itu legal, resmi, legal, boleh, dianjurkan, dan banyak caranya lainnya yang bahkan yang ilegal juga. Tapi yang paling ngenes, yang paling kena adalah itu anak tengah, kelas middle. Karena kalau kelas atas dia punya cara untuk mempertahankan kekayaannya. Kalau kelas bawah dapat MBG, punya kartu Jakarta Pintar, kartu Indonesia Pintar, ada banyak subsidi buat paling bawah ya, sembako, bantuan sosial. Nah, kalau kelas menengah Nggak ada. misalnya gini, minimal gaji yang kena pajak, misalnya contoh ya, 5 juta misalnya, atau 4 juta misal minimal gaji yang kena pajak sebulan. Kalau lu dapat 3,5 juta lu enak dong. Kalau dapat 2 juta lu nggak kena dong. Nah gimana kalau dia gaji 5,1? Cuman 100.000 lebih tinggi daripada batasan. Tapi Tetap langsung kena potong pajak. berapa Ya, tuh? ya. Nah jadi yang paling diserang sama kemiskinan terutama adalah kelas menengah yang hidupnya biasa paling berat. Kalau kelas bawah biasanya dapat banyak segala macam. Tapi satu berarti alasan kenapa tetap miskin. Kok bisa negara Amerika pun miskin? Kalau di Amerika konteksnya Amerika karena kemiskinan memang menguntungkan banyak pihak. Kalau di Indonesia, menurut lo kemiskinan juga gitu, dipelihara untuk menguntungkan banyak pihak. Nah kalau di Indonesia menurut gue pribadi konteksnya sedikit berbeda. Gue suka bilang bahasa gue tuh kutukan tanah sorga. Apa tuh kutukan tanah sorga? Coba lu jadi pengamen di negara yang tidak terlalu beragama, yang tidak rakyatnya tidak mudah sedekah, tidak mudah zakat, tidak mudah apalah gitu-gitu. Lu coba begini, mana bisa? Lu kakek-kakek nenek-nenek di Singapura tetap harus bersihin food court. Iya, harus kerja. Iya di food court yang kerja kakek-kakek nenek-nenek mana ada? Saya udah tua, tolong kasihanin, saya nggak ada. Tapi Indonesia itu negara yang lu dinilai baik. Ya kenapa kamu mau pacaran sama dia, mau nikah sama dia? Ya karena dia suka ngasih sedekah sih ke orang miskin. Kita negara yang begini aja hidup. Jadi ya tinggal begini. Kenapa nggak begini? Begini aja hidup. Banyak bantuannya. Dan Indonesia itu menurut gue ya negara yang sumber daya alamnya terlalu enak. Iklimnya karena kita di garis khatulistiwa, mana ada salju, Ya. segala macam. Cuman ada panas sama hujan. Lempar batang pepaya atau batang singkong aja udah tumbuh. Jadi maksudnya itu lah faktanya begitu aja. Dan secara geografis kita negara damai, kagak banyak perangnya. Kita kagak ada di posisi Timur Tengah, kagak kehimpit sama negara apa. Kita secara geografis netral aja. Makanya perang dunia juga kita ya paling kena dampak nuklir winter bla bla, tapi kagak kena dah. Tapi bro, berarti kalau dari apa yang lo bilang tadi, satu,
kemungkinan kemiskinan juga dipelihara karena menguntungkan kelas tertentu. Dan yang kedua, justru malah kenyamanan, comfort zone ini yang bikin kita terus miskin. Menurut gue Indonesia lebih yang kedua. Lebih yang kedua, Iya. mindsetnya. Iya, karena jujur untuk Indonesia, ini menurut gue nih, ini hitung-hitungan tolol gue nih ya. Kayaknya negara kita bakalan lebih maju kalau rakyatnya maju dah. Cuman soalnya ini kayaknya agak beda sama Amerika nih. Kalau negara kita kayaknya kalau lebih banyak rakyat yang kaya, negaranya lebih maju, lebih makmur. Cuman kondisinya kita pengen memperkaya pun sulit. Nah, tapi nih, ini gue ngomong Afrika nih, Afrika ya, yang ini Afrika nih. Nih geser ke Ini Afrika Afrika sekarang nih. ya. Masalahnya dari miskin itu sedihnya adalah harus berjalan selaras sama kepintaran. Rata-rata orang yang mulai kaya mulai pinter. Masalahnya kalau mulai pinter di Afrika nih biaya politik jadi mahal. Misalnya kalau orang miskin dan bodoh dibayar 50.000 lu coblos. Wah, Indonesia banget tuh. Afrika lah. Tapi kalau misalnya udah makin pinter, mana mau bayar 50.000, seenggaknya 500.000 dah. Lebih mahal. Makin mahal dong. Udah 500.000, dia kagak coblos lagi diambil duitnya. Kan ya, tidak pilih kandidatnya. Tapi kalau orang Afrika itu kan jujur-jujur. Jadi dia benar-benar kalau ngambil duit dari tokoh itu, dia benar-benar coblos tokoh itu. Karena kan maksudnya gini. Kalau di Afrika nih ya, ya menerima uang suap juga harus amanah loh. Kan gitu gitu, ya? iya dong di Afrika. Nah, maksud gua biaya politik itu jadi tinggi kalau rakyatnya pinter. Terutama itunya. Ibaratnya lu nggak mungkin mau rakyat mana mau disuap 50.000, enak lah aja lu. Iya. Lu kasih gue 50.000 habis itu lu enak-enakan. Makanya kalau rakyat pinter biaya politik jadi tinggi, kalau rakyat bodoh biaya politik jadi rendah. Exactly. Nah jadi kalau lu bilang dipelihara situ ya mungkin, tapi menurut gua tetap aja namanya orang mah kalau pinter aja. Memang gimana sih cara goblok-goblokin orang? Satu, cara goblok-goblokin bikin orang tetap goblok gimana sih caranya? Satu, ya paparin aja dia sosial media dari kecil. Udah pasti goblok lah itu mah. Ya orang dewasa. Nih, gue ngomong fakta nih. Hearing Senat Amerika Serikat 15 Januari 2026 oleh Dr. Jared Horvath. Until Gen Z. Gen Z is the first generation in modern history to underperform us on basically every cognitive measure we have, from basic attention to memory to literacy to numeracy to executive functioning to even general IQ, even though they go to more school than we did. So why? What happened? What happened around 2010 that decoupled schooling from cognitive development? It can't be school. Schools basically look the same. It can't be biology. This hasn't had enough time to change. Dia bawa bahwa ini adalah pertama kali dalam sejarah sebuah generasi yang lebih goblok dari generasi sebelumnya. Itu Gen Z. Jadi dari silent generation, baby boomers, Gen X, millennial, IQ itu selalu naik. Disebut efek Flynn. Pertama kali dalam sejarah ada generasi yang IQ-nya lebih rendah daripada generasi sebelum itu Gen Z. Gen Z. Karena konsumsi sosial media tadi. Kalau dari penelitian dia, screen time, video pendek, attention span rendah, edutech yang overuse. Edutech tuh kayak lu pakai ChatGPT buat ngerjain tugas. Nah, ini dari penelitian dia. Masalahnya, yang kena masalah ini duluan adalah negara maju, Norwegia dan kawan-kawan. Yang pertama kali dapat laporan data kok malah menurun nih, gila nih secara rata-rata nih. Nah, masalahnya Indonesia itu kan belum negara maju, tapi IQ-nya ikut turun. Iya kan? Ibarat kata gini loh. Lu kalau anak orang kaya, lu malas sekolah, lu main handphone terus jadi goblok. Tapi tetap kaya gak? Tetap. Iya kan, bapaknya punya perusahaan. Betul. Nah kalau kita udah anak orang miskin, terus kita main handphone terus, kita bego, emang kita bisa punya masa depan apa lagi? Ya. By the way, menurut lo mindset apa yang menjadikan kita tetap bodoh dan miskin, Mas Adit? Menurutku bukan mindset tapi mentalitas. Mindset itu apa yang kita tahu di kepala kita. Mentalitas itu kebiasaan atau habit kita gitu. Mentalitas Contoh gini, gimana? secara mindset atau secara pengetahuan, tahu gak orang gimana caranya badan dibentuk berotot? Tahu, secara mindset tahu, olahraga, jaga makan, gitu-gitulah. Tapi nggak dilakuin. Ya, masa mentalitasnya kan nggak mudah untuk mengebentuk badan tuh nggak mudah. Nah masalahnya adalah mentalitas kita itu mentalitas udah gampang gitu. Udah gampang. Nggak ada duit, udah gampang. Kan bisa pinjol. Nah itu, pinjol itu bahaya banget buat mentalitas. Karena rata-rata pinjol dipakai buat apa? Dipakai buat bikin bisnis, kan kagak. Pinjol dipakai buat judol, Aduh. skincare, dan segala macem. Nah itu kan jadi seperti, bukan salah pinjolnya, tapi konteksnya salah banget. Kayak lu, gue tanya, handphone salah gak? Enggak, handphone itu kan teknologi canggih. Kalau lu pakai bertanggung jawab, lu benar-benar pinter. Lah gimana kalau handphone dikasih ke anak kecil,
yang belum bisa ngatur diri, dia main TikTok 5 jam sehari. Lu tau gak? Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia untuk screen time paling tinggi 8 jam 11 menit kalau nggak salah. Wow. Untuk sosial media itu kan screen time. Kalau screen time itu kan bisa jadi dia bilang gue kagak main sosmed, gue lagi kerja, gue lagi ngerjain tugas. Tapi kalau sosmed sendiri Indonesia nomor 9, datanya We Are Social. 2025-2024 sejenis. Kita ranking 9 dunia 3 jam 8 menit. Wow. Di atas itu tuh Nigeria, Kenya, Afrika Selatan. Lu bayangin. Situ kelompoknya di situ. Secara kecerdasan, skor PISA tuh setiap 3 tahun, 2022, 2025 dia ngecek. Kecerdasan. Ya, dia ngecek literasi, membaca, sains, matematika. Kita skornya 69 dari 81 negara. Wow. Nah, artinya kita tuh benar-benar di paling bawah, Ya. tapi sosmednya tinggi banget. Tinggi banget. Even dari sisi IQ pun kita di bawah Vietnam, di bawah Malaysia dan juga Thailand. Dan ini aku punya datanya ini. IQ Indonesia 78 sampai 80 itu sedikit lebih atas daripada simpanse. Sementara Malaysia 92, Vietnam 94. Vietnam tuh kayak the new China of Southeast Asia. China sendiri 104 dan Singapura 105, Jepang 106. Kita ketinggalan jauh banget, bro. 70, 78 sampai 80. Simpanse 60-an sekian sampai 70. ya itu yang Dr. Yu Hasan bilang kan. Betul, Kita betul. sedikit lagi turun lagi udah kayak gorila. Nah, maksud gua masalah kita itu bukan kemiskinan struktural, bukan. Ini yang gue sempat bahas. Kalau kemiskinan itu struktural, harusnya semua orang di level kita Miskin. harusnya susah miskin. Loh, faktanya kita ngomong jujur deh. Jujur ngomong nih, kemiskinan struktural tuh begini nih. Lu kerja keras, lu semangat kerja, lu mau maju, lu belajar, lu kerja bagus, inisiatif, tetap aja lu miskin. Ya. Kesempatan ditutup terus. Semua sistemnya udah dibikin lo harus miskin. Indonesia kan nggak begitu. Kita jujur ngomong, maksudnya pemerintah banyak salahnya. Cuman kalau konteks kemiskinan struktural lu lebay kalau ngomong kemiskinan struktural. Ya. Menurut gua. Karena kita bisa jadi kaya, Ya. kita bisa jadi Ya berkecukupan. faktanya gini deh. Ini langsung deh Mas Rory. Mas Rory pas start sebelum sekarang nih, punya gak teman-teman di level awal yang masih di situ-situ aja malah lebih turun, terus Mas Rory maju atau teman-teman yang lain juga maju. Kenapa ada yang maju ada yang enggak? Kan bukan karena struktural. Betul. Ya satu ada yang mau maju, satu enggak, bagaimana? Betul. Tapi kalau misalnya tadi lo bilang mentalitas, Mas Adit, dan mentalitas seperti apa yang bisa membebaskan kita dari kemiskinan dan kebodohan? Nah, menurut gua mentalitas yang jadi manusia yang punya harga diri. Itu dia. Maksudnya gimana tuh? Jangan gampang hidup dari minta. Oke. Lu kalau miskin, lu harus punya harga diri. Makanya gue kenapa suka kalau di konten goblok supaya ngebangkitin harga diri. Lu enak gak dikatain lu miskin tuh lu goblok, lu miskin karena lu goblok. Itu memang salah. Miskin tuh banyak faktornya. Ya. Tapi maksud gue sengaja kalau lu denger terus lu miskin lu goblok, lama-lama lu punya apa? Harga diri dong. Betul. Gila, gue gak mau dikatain goblok mulu. Gue gak mau miskin lagi. Gue mau maju. Ya mungkin one day lu, kalau lu punya harga diri aja. Menurut gue itu sih. Lu jangan mau miskin tuh. Kalau tadi kan kemiskinan terstruktural menurut gue gak ada. Tapi kebodohan terstruktural mungkin. Karena kebodohan terstruktural sangat kelihatan aja. Dari kualitas sekolah, Ya. kurikulum yang dipakai, rata-rata lulusan, IQ, udah jelas berarti kebodohannya struktural. Faktanya IQ-nya rendah. Kok bisa negara Asia Tenggara lainnya maju, terus kitanya kagak? Lu mau salahin? Emang di negara sono kagak ada TikTok? Ya, ada juga. Ya di sono juga pada main HP. Di sono emang pemerintahnya kagak korup. Seakan-akan Indonesia doang yang korup. Negara lain juga korup. Tapi kok kita bego banget, ngerti gak? Karena menurut gua di Indonesia hidup tuh enak banget. Tinggal begini dapet. Nah, mentalitas yang paling parah adalah mentalitas tangan di bawah. Oke. Ketika lu siap hidup dengan minjem, minta, terus gini gerakan awal ini. Ya bukan apa nih Mas Rory nih. Ya. Tapi ya anak saya, ya namanya juga lagi. Dan itu mau kayak lebaran. sudah terstruktur, deeply ingrained. Dikit-dikit mesti minta, dikit-dikit ada setoran, dikit-dikit ada suap, dikit-dikit ada amplop. Ini udah membudaya gitu. Iya. Nah itu dia. Menurut gua kalau Mas Rory ditanya apa mentalitas yang satu yang paling prioritas, itu dia. Tangan di bawah. Jangan tangan di bawah. Maksudnya apa? Lu boleh miskin, tapi lu jangan mau diinjek-injek orang. Lu boleh miskin, tapi Harga diri. pikiran lu kaya. Orang miskin tuh kalau tangan di bawah, dia kan ngegampangin hidupnya dia. Bangun siang, udah miskin, lu bangun siang, kerja lu males. TikTokan mulu. Terus lu bilang, ya rezeki udah diatur sama yang di atas. Lu nyalain agama. Lu gila jahat banget lu. Orang yang benar-benar beragama tuh model, kalau di gue bukan Islam, tapi menurut gue yang keren Habib Jafar deh tuh.
Itu lu kalau mau jadi beragama lu jadi kayak Habib Jafar dong. Jangan lu niru yang kagak jelas lu. Ya itu Habib Jafar pinter deh. Orang beragama pinter. Pak Quraisy Shihab, Najwa Shihab pinter banget itu. Beragama pinter, lu jangan nyalain Islamnya, jangan nyalain agamanya, jangan nyalain. Wah ini emang kalau orang makin beragama itu lihat ya negara-negara yang makin beragama makin miskin. Karena agama ini candu masyarakat. Dulu gue pikir begitu. Nah faktanya gue lihat orang makin beragama, yang beragamanya bener makin pinter. Iya. Tapi ada orang di belakang agama dia nutupin diri dan dia seakan-akan Pakai topeng doang, bro. ya ini ya udah ditakdirkan sama yang di atas garis tangan gue ya begini, nasib gue ya segini. Atau nyalahin rejim. Nih semua orang bilang ini semua salah rejim Pak Jokowi kemarin 2 periode. Gue gak peduli bro. Gue kemarin bahkan golput. Ya waktu itu gue sakit sih gak bisa nyoblos. Tapi maksud gue adalah gini. Mau presidennya siapa? Lah buktinya selama 15 tahun terakhir dah. Zaman berapa presiden 15 tahun terakhir. Ada yang miskin ada yang kaya padahal di level yang sama awalnya. Kok bisa? Ya lu jelasin dong. Jujur ngomong jangan cuma nyalain rezim. Betul. Kalau pemerintah kita lebih baik, pasti rakyat kita lebih baik. Pasti. Cuman berapa persen pengaruh dari pemerintah, berapa persen pengaruh dari diri lu sendiri. Lu bangun jam berapa? Lu disuruh bikin CV asal-asalan. Masa CV harus lu diajarin? Lu kalau lagi main game bisa lu cari cara nge-cheat, cara naik rank cepet, tower mana duluan yang harus digedein, lu apa strategi lu? Pinter. Nah giliran lu ngelamar kerja bikin CV kayak orang bodoh bener. Typo. Atau kalau udah punya kerja seenaknya. Masuk seenaknya, mulut lu ya ampun. Ya pokoknya semua orang salah kan. Bos lu omongin seakan-akan wah cuma di sini mah kalau mau maju harus ngejilat. Bukan ngejilat. Mulutnya jangan jahat banget ngerti gak lu? Iya. Ya bos mah cuman. Nah poin gue adalah coba ngaca, lihat, jangan-jangan lu miskin karena ya mentalitas lu itu begini. Selain mentalitas begini, Mas Adit, menurut lo mentalitas apa lagi yang bikin kita miskin? Gue ngebayangin adalah mentalitas excuse, cari alasan. Salah satu yang kentara banget adalah excuse ordal. Orang itu, kalau menurut gue, banyak menggunakan, ya dia mah karirnya maju sampai direktur karena ordal. Karena saudaranya ini, karena saudaranya itu gitu. Secara nggak langsung, itu seolah-olah kayak menutup kemampuan kita sendiri dan membuat orang lain itu maju memang karena hubungannya sama ordal. Walaupun mungkin di luar sana ada ya yang begitu ya. Tapi dengan kita menciptakan excuse bahwa ya iyalah dia maju, dia kenal ini, dia kenal itu. Atau bahkan dibuat-buat gosip bahwa dia kenal ini, kenal itu justru malah mengecilkan diri kita sendiri loh. Lo melihat itu juga nggak dalam mentalitas Indonesia bahwa kita cenderung nyari excuse orang lain lebih maju karena faktor ordal itu. Padahal belum tentu benar. Nih masalah penyakit mental kebanyakan kita. Playing victim. Kalau ada teman kita yang sederajat sama kita, levelnya sama, ekonomi sama, semuanya sama, terus kasih kita nasihat dan masukan. Dia bilang, alah lu aja sama kayak gua lu, sama-sama miskin, lu belagang ngomong lu. Nah, kalau dia lebih miskin dari kita, terus dia ngajarin udahlah kita bersyukur aja. Alah, lu miskin ngasih tau gua lebih sukses dari lu tau apa? Kalau dia lebih kaya, ngasih tau kita, ya lu udah kaya lu enak lu mah. Ya kalau lu ngomong dong pas lu miskin. Nah, aneh gak lu? Aneh Miskin ngomong salah, selevel ngomong salah, Lebih di atas kaya ngomong salah. Ya. Berarti lu mau ngomong sama siapa? Lu mau diomongin sama siapa? Lu kagak mau ngomongin sama orang. Mama lu ngomongin. Orang tua nih. Udah, lu kalau lagi ini tidur jangan terlalu malam lu. Masa begadang mulu jam 3 lu. Pagi-pagi lu cari kerja. Lu daftar, lu cari. Lu bilang susah nyari kerja. Ya, lu kasih lamar CV ke cuman berapa 2 perusahaan. Dua-duanya lu ditolak. Terus dunia lu runtuh. Lu stres, depresi gara-gara 2 kali ditolak. Ya, mama zaman dulu cari kerja mah. Udah mama jangan banding-bandingin dah. Zaman sekarang beda sama zaman dulu. Semua orang salah. Ya. Dia nih adalah korban dari ketidakadilan Tuhan, kegagalan orang tua, kebusukan rezim, diskriminasi ordal, pokoknya dia adalah victim dari segala hal. Nah makanya tiba-tiba ada podcast datang terus bilang enggak, lu miskin karena lu goblok. Buktinya gini. Podcastnya Aditya Pratama. Nah ini nih di Room for Improvement, dia tersinggung. Weh enggak, lu yang goblok. Lu enak lu ngomong udah kaya lu gampang. Atau lu juga masih miskin lu. Jadi pokoknya
Begitu. Salah aja orang. Tapi balik lagi. Ini kalau yang gue tahu di prinsip gue, mendingan ketemu induk beruang yang kehilangan anak daripada ketemu orang kayak begitu. Karena lu ketemu induk beruang kehilangan anak, lu paling dicabik-cabik fisik lu mati. Kalau ketemu orang begitu, otak lu dicabik-cabik sama dia. Maksudnya apa? Di dunia ini, dasarnya psychology of stupidity ya, Jen Morales. 2 jenis kebodohan. Stupidity, ignorance. Sekarang podcast ini itu berlaku untuk orang-orang ignorance. Ignorance tuh ketidaktahuan. Betul. Dia kagak tahu. Lu kasih tahu, dia ngerti, dia berubah. Tapi dia nggak stupid. Tapi stupidity itu beda. Stupidity adalah merasa tahu, merasa pintar, padahal goblok. Kalau ignorance, lu kasih tahu nih. Jadi ya teman-teman, lu harusnya lebih banyak baca. Otak tuh jadi kecil kalau ini, lu jadi lemah otak lu kalau kebanyakan nonton video-video pendek. Lu belajar baca deh, misalnya diajarin gitu. Dia benar-benar besok dia belajar baca. Dia memang bener, iya saya goblok. Nah itu ciri-ciri orang ignorance masa depannya tapi cerah tuh. Iya ya, selama ini gue udah beli buku belum gue baca nih. Selama ini gue udah sempet baca tapi gue udah nggak semangat lagi. Orang kayak gini punya masa depan. Tapi kalau orang stupid gini, alah lu mah gampang ngomong doang, lu ngomong mah gampang. Podcast lu kan ngomong doang. Nah sekarang namanya apa ini podcast? Lu nggak mau gue ngomong, lu mau gue joget di sini? Hah? Biar nggak ngomong doang kita sambil joget gitu, nggak ngomong doang gimana sih? Ya hidup lu masa gue yang repot? Harus gue yang repot? Terus dibilang gini, Allah, gue baca di komen. Yeah. Kalau lu ngasih duit ke gue nih, gue bakal pakai buat gini. Urusan apa sama gue? Lu cari sendiri urusan lu. Betul. Lu kalau lu peduli ya sama Indonesia, lu jangan cuma ngomong doang, lakuin dong. Kasih duit buat gue. Peduli sama Indonesia tiba-tiba jadi ngasih duit buat lu, gila kali. Begini mentalitasnya begini kok. Ya? Tapi ini juga menarik banget sih, relevan banget karena gini ya. Gue dulu juga tumbuh dari keluarga yang pas-pasan banget dan gue harus kerja di saat teman-teman gue setelah selesai kuliah mereka bisa main-main, mereka bisa tugas kelompok, mereka bisa ekstrakurikuler. Gue harus kerja banting tulang karena dan gue bayar kuliah gue sendiri gitu. Orang dengan enaknya ngasih komentar bahwa ya lu enak, lu kaya, lu enak, lu punya duit. Lah, gue dulu juga miskin coy. Persis seperti yang lo sampaikan. Gue dulu juga miskin dan kayak misalnya gue, lo, teman-teman yang ada di sini, ada di posisi ini. Ya memang karena kerja keras, memang karena punya mentalitas yang nggak begini dan nggak menyalahkan orang lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya lo pengen di posisi gue, lo bisa. Cuman lo nggak mau. Dan dia malu untuk mengakui bahwa memang selama ini tuh salah dia. Karena kalau, makanya lihat deh, orang model begini biasanya selalu nyalain sosmed. Saya nggak mau tuh lihat Instagram. Teman-teman saya memamerkan kesuksesan bikin saya tuh jadi anxiety. Nah gue bilang, lu tau gak kenapa lo anxiety? Bukan gara-gara lu kan bahasanya dia gini. Soalnya kita tuh membandingkan behind the scene kita dengan kesuksesan mereka. Maksud gue gini, highlight story dia dibandingin sama behind the scene kita. Ya. Faktanya, seringkali kita buka sosmed atau kita ngedenger suksesnya teman kita. Kenapa kita ngedumel? Kenapa kita iri? Kenapa kita anxiety? Karena kita jadi sadar bahwa ternyata gue miskin karena gua ya. Dia itu satu kampung sama gua. Dia bisa sukses. Pasti bukan gara-gara dia semangat deh. Gue juga, berarti kalau dia semangat dan dia sukses, berarti gue nggak semangat dong. Berarti gue nggak mau maju dong, nggak. Ini pasti kalau dia nggak ngejilat, dia ini hoki, atau dia ini curang, pokoknya dia, atau dia jual diri, pokoknya pasti begitu dah. Ya. Soalnya buktinya kalau jujur bisa sukses, kok gue nggak sukses? Ya karena lu goblok, gimana ya? Lo percaya gak sih orang kaya itu berarti dia licik atau jahat dan orang baik gak bisa kaya, Mas? Ini jujur ngomong ya, kalau lu ngomong konteks kaya banget, gue percaya. Untuk level lu kaya banget, Konglo lah. lu harus nguasain ratusan ribuan triliun. Lu nggak bisa polos-polos aja, nggak mungkin, Ya. nggak mungkin. Yang lu lawan tuh serigala semua. Tapi kalau maksud lu kaya, punya uang 20 juta sebulan, 50 juta sebulan, pemasukan 40 juta sebulan, ya kagak perlu jadi orang jahat. Cukup jadi orang yang menggunakan otak dan akal budinya dengan maksimal. Make sense. That makes sense. Oke, kita akan geser. Tadi kita ngebahas kemiskinan, sekarang gue pengen bahas fokus soal kebodohan. Tadi lo udah ngejelasin kita udah bahas soal IQ, tapi gue pengen specifically bahas soal kebodohan.
Oke lah, kualitas pendidikan kita jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain kita ketinggalan. Tapi yang bikin gue makin miris adalah alokasi dana pendidikan kita justru malah significant portion dialihkan untuk program MBG. Paham? Ya Gue kan? asik nih. Oke, terus. Betul. Dan bahkan dana 300 sekian triliun MBG untuk tahun 2026, 60% lebihnya diambil dari alokasi pendidikan. Iya, setuju. Udah pendidikan kita nggak maju, ketinggalan. Dananya dikurangin, diambil untuk MBG. Iya. Belum ini ngambil porsi dari Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, untuk kesejahteraan umum itu. MBG. Dan kita tahulah suara-suara di mana MBG makanannya kayak begitu banyak yang keracunan. Dan orang menjadikan ini seperti bancakan. Gitu bro. Apa yang membuat kita terus bodoh? Tadi oke, dari sisi perspektif kita mungkin itu play part untuk membuat kita bodoh. Tapi negara juga terus membuat kita bodoh bro. Menarik. Negara terus menciptakan sistem yang hanya menguntungkan kroni-kroninya, golongannya, tapi membuat rakyat terus bodoh. Karena rakyat yang bodoh sangat mudah disetir. Betul. Seperti domba gitu. Menurut lo salah di mana? Kok kita masih tetap menjadi negara bodoh? Ini unpopular opinion ya. Sekarang gue tanya. Yang milih pemerintah siapa? Yang milih Pak Prabowo. Si 58%. Dan kita adalah bagian dari negara demokrasi Ya. yang menjunjung tinggi demokrasi kan? Ngerti gak maksudnya? Artinya pilihan presiden, lo gini, Pak Prabowo tuh dia gak bohong loh. Dia, yang gue apresiasi adalah dia gak bilang, nanti saya akan perbaiki sekolah-sekolah. Tiba-tiba pas dipilih dia bikin makanan bergizi. Enggak. Dari awal kampanye dia kampanye apa? Makan gratis kan? Dan masyarakat Indonesia mayoritas memilih itu. Iya kan? Tontonan TV, algoritma YouTube, algoritma TikTok, dan hasil pemilu itu hanya mencerminkan seberapa besar kualitas SDM-nya. Ya tapi kita tahu lah, makanan yang dibutuhkan kayak gimana bro. Kalau misalnya makanan ini programnya gratis, dapurnya adalah per sekolah, tujuannya memang benar-benar untuk meningkatkan gizi, itu benar. Ya. Tapi kalau tujuannya memperkaya institusi, memperkaya orang lain, ini nggak benar. Ini berarti berlindung dalam the idea of memberikan kebutuhan makanan untuk memperkaya golongan-golongan tertentu. Tujuannya kita tahu baik, caranya yang nggak baik. Ya. Akhirnya berlindung di cara itu untuk mendapatkan keuntungan untuk golongan-golongan tertentu. Ya. Kita tahu institusi-institusi itu punya ribuan MBG yang Ya. tupoksinya kagak ada hubungannya sama makanan dan makanan bergizi gitu. Ya. So, kita setuju bro, makanan bergizi. Nah, jujur Cuman ngomong, caranya kagak begitu juga. Kalau gitu. gua kurang setuju. Jadi maksud gue gini, yang gue kalau tentang MBG gue nggak setuju. Tapi nanti gue jelasin yang gue setuju model apa. Tapi maksud gue kita pahamin dulu, kita tuh hidup di negara demokrasi. Nah, negara demokrasi adalah kita yang milih mereka semuanya, yang ngawasin, yang semuanya, yang bikin peraturan perundang-undangan yang mengokekan DPR kita yang pilih, pejabat daerah kita yang pilih, presiden kita yang pilih. Itu semua hasil kita. Ya. Dan faktanya kita itu bagian dari kita nggak bisa bilang, balik lagi, nggak bisa bilang salah 58% karena kita tinggal di sini. Emangnya kalau presiden lain yang dipilih nggak bikin masalah? Belum. Coba dilihat deh dari zaman Indonesia Merdeka, pernah gak ada presiden yang nggak bikin masalah? Coba gitu maksud gue. Ya. Iya kan? Nah, satu ini maksud gue nih. Secara MBG nih, konteks spesifik MBG deh. Ya. Menurut gue MBG itu akan lebih efektif kalau dikasih ke misalnya Indonesia Timur tuh, Papua. 3T ya. Iya, udah fokus aja kasih MBG ke Papua. Iya, kalau itu yang dilakuin menurut gue penyerapan anggarannya enak. Ya. Ya. Nah, kalau kasih MBG ke Jakarta, bukannya dibuang tuh sama siswa? Iya gak? Lu ibarat kata nih sial-sial, lu ngasih MBG ke Papua, ikan lele mentah juga digoreng sama dia. Di Indonesia, lu ikan lele udah digoreng ke dia belum tentu makan. Ikan lele kan makan tai. Nah maksud gue, Ya. menurut gue nggak lucu kalau kita kasih MBG ke Jakarta itu aneh. Lu harus kasih ke daerah dong. Betul. Gue setuju sama lu. Terus penyelenggaraannya, jangan cuma bilang kami menghimbau dapur SPPG harus bersih. Jangan menghimbau. Orang Indonesia kagak bisa Membuat dihimbau, coy. sistem Yes. monitoring kalau dapur SPPG-nya di luar standar kamu, kualitasnya ini ada laporan, langsung ganti dong dapurnya dong. Buka dong tender terbuka, siapapun boleh mendaftar dapur SPPG. Betul. Gue setuju sistemnya harus diperbaikin.
untuk MBG sendiri menurut gue itu program bagus. Kalau lu kasih ke NTT, Ya. tuh Aceh tuh sekolahnya udah pada hancur, lagi bencana, lu kasih makanan, itu nolong dia bener. Betul. Dan MBG di negara lain juga sukses karena tujuannya memang benar-benar untuk memperbaiki gizi, bukan untuk memperkaya Iya, golongan tertentu. itu maksud gue harusnya. Tapi gini, kalau rakyat kita lebih pintar, kritiknya juga lebih enak. Kita tahu kepada siapa kita kritik gini. Kalau kita nggak ngerti, rakyat tuh cuma ngeritik semuanya presiden. Tapi kalau kita tahu persisnya, nih kayak kepala BGN-nya nih ngaco nih. Kita kritik spesifik ke divisinya. Ya. Itu bakal lebih ada movement. Contoh, dikit-dikit kalau keuangan bermasalah dulu karena kita dulu belum ngerti, kita minta ganti menterinya terus. Kita baru tahu ternyata yang harus diganti kepala OJK-nya ternyata. Menterinya mau ganti mau 10-20 kali, kalau kepala OJK-nya dia juga. Yang kemarin makanya MSCI. yang akhirnya diganti kan kepala OJK semua sama semua dewan komisionernya kan. Bahkan investigasi Tempo bilang itu di bawah paksaan gitu kan. Tapi memang ya ternyata penyakitnya di situ. Nah, maksud gua itu. Jadi kalau kita sedikit lebih pintar, kita udah tahu. Oh, ternyata kalau lu kakinya gatal-gatal jangan lu amputasi. Lo obatin kata-kata. Iya, lu obatin. Berarti yang masalah nih bukan MBG-nya. Karena pembelaannya pemerintah nih. MBG itu hasil dari efisiensi anggaran. Jadi ada anggaran yang tadinya dikorup untuk meeting-meeting. Lu tau kan dulu dikit-dikit meeting hotel. Jadi dana-dana itu dibikin jadi MBG. Daripada dikorup, mendingan dikasih makan gratis. Tapi tetap aja, kalau jadi food waste, dapur SPPG-nya korup, jorok, lu dikasih kelapa batok. Masa kelapa batok kasih? Iya, Yang tahu kan yang iya. santannya masih kelapa mentah gitu. Dan akhirnya ya semakin busuk juga ketika di saat hari libur Lebaran, di saat Dipaksa hari untuk tanggal kasih merah, takjil lah, inilah. tetap dapat anggaran, bro. Ya Nah, per yang ju- kayak per gitu-gitu, hari. maksud gue, Ya. menurut gue harusnya jangan tone deaf amat. Pemerintah kan harusnya, masa sih kagak main sosmed ya? Kalau main sosmed mah orang mana juga udah tahu kan? Masa rakyat lebih pinter? Oke, tadi kita udah berarti memang ada kebodohan yang dipelihara. Tapi kalau dari kita sendiri, dari sistem pendidikannya, apakah memang sistem pendidikan kita itu terlalu menghafal, terlalu dogmatisasi, bukan kita diajar untuk berpikir kritis dan solution focus? Sejak kapan sekolah itu untuk berpikir kritis, solution fokus? Dari awal, sekolah dari awal dibikin pas revolusi industri, itu untuk seragam, pemikiran, dan sistemisasi. Karena dulu sekolah itu dibikin untuk membantu revolusi industri. Zaman ketel uap, mesin uap mulai jalan, bisa jadi ada gerakan yang nggak perlu ada orang yang ngegerakin. Ya akhirnya ada tuas yang harus diturunin, ada tuas yang harus dinaikin, ada tombol yang harus dipencet, ada mesin yang harus dibersihin. Sekolah mempersiapkan untuk itu. Sekolah tuh memang mempersiapkan untuk itu, dan itu dulu sangat menolong. Masalahnya sistem sekolah zaman dulu yang sampai sekarang kagak berubah-berubah. Cara pemikirannya. Masa ini zaman dulu kita di IPA IPS. Terus katanya sekarang kurikulum merdeka. Faktanya kita kan masa sih kagak punya teman yang masih sekolah. Tanya, emang kurikulum merdeka bagaimana? Tetap kan IPA IPS juga kan? Maksudnya tetap aja penjurusannya kalau nggak IPA IPS. Maksud gua itu mah cuma diganti packagingnya, kan aneh. Betul. Harusnya diganti apa? Esensinya dong. Masa Entrepreneurship kayak financial literacy kayak. Maksud gini, gimana bisa muridnya ngerti kalau gurunya juga kagak paham? Gimana bisa gurunya paham kalau gajinya gurunya kecil? Abis itu gurunya harus nyari kerja juga di tempat lain. Betul. Kita seperti menuntut guru untuk bisa super smart, bisa paham life skill, soft skill, komunikasi, public speaking, financial literasi, dan segala macam. Lah, gurunya aja dalam artian, nih dia mikirnya, nih abis ini gue mau ambil tomat, gue mau bikin kue basah nih, ntar gue jual ke pasar lagi, karena nggak cukup. Kalau kagak gitu kagak hidup. Jangan Apalagi guru honorer 300.000 bro per bulan. Nah, makanya jangan lihat guru di Jakarta deh. Oke, guru di Jakarta mungkin banyak yang lebih makmur. Coba lu lihat guru yang di daerah terpencil dong. Guru di NTT dong. Lu lihat guru di Papua dong. Kalau lu lihat guru di Jakarta mungkin ya gurunya bisa naik motor. Agak jauh-jauh apa. guru-guru di kota kedua, kota ketiga yang honorer aja di Pulau Jawa misalnya, nasibnya juga sangat mengenaskan. Exactly. Nah, jadi secara sistem menurut gua, kita kan dulu juga pernah belajar, bro. Maksudnya buku, mau sebagus-bagusnya buku, kalau guru yang ngajar cuman bacain bukunya, lu dapat apa? Masa sih kagak pernah ngerasain di sekolah guru datang benar-benar cuman bacain buku, bro? Maksud gua, ya itu kan kayak di semua sekolah ada deh model guru kayak begitu kan, yang benar-benar datang dia cuman bacain, datang baca udah. Maksud gua, ya gimana ya? Kalau gurunya lebih baik,
ya kesejahteraannya dipelihara, kan 300.000 nggak masuk akal lah. Menurut lo apa yang harus dilakuin Ben untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah ini ngomong jujur nih ya, kalau gue ngomong ke pemerintah gitu ya, gue ngerasa 2000 tahun lagi juga kagak ada perubahan bro. Menurut gue nih, menurut gue nih 2000 tahun lagi masih begini-begini aja. Nah yang gue saranin apa? Yang gue saranin kita nih, kita kan tahu belajar itu nggak cuma di sekolah kan. Ya. Bisa gak kita bikin konten-konten yang menarik buat ditonton tapi bervalue? Contohnya kayak begini. Atau Panji Pragiwaksono, dia ngebungkus edukasi lewat stand up. Stand up. Atau apa konten yang gue suka bawa, pecah telur. Ya, ya. Nonton kan kayak dokumenter di Netflix itu kan. Keren. Room for improvement. Suara berkelas bikinnya apa. Maksud gue bikinlah konten-konten yang menarik. Tapi berisi itu, percaya dah, itu lebih berpengaruh untuk True. Indonesia daripada demo atau menurut gue 2000 tahun lagi masih begini bro. Menurut gue nih ya, misal demo nih, wah revolusi terjadi, reformasi kedua. Wah abis itu nanti yang tadinya mahasiswa demo jadi pejabat. Lu kira bakal berubah nih Indonesia nih? Kagak. Ya ini sekarang. Ini emang yang sekarang duduk bukan yang dulu demo-demo. Yoi. Nah begini, emang nanti kalau beda, kali ini beda. This time is different, selalu begitu. Ya, Sampai karena- 2000 tahun lagi, begitu aja. Jadi akhirnya kita tidak bisa menggantungkan pada sistem, tapi ya harus rely on ourselves, mengandalkan pada diri kita sendiri. Informal gini, pengaruhnya lebih serius, lebih signifikan Ya, ya. daripada itu. Nah, tapi faktanya, jujur, apa nggak tertarik daripada room for improvement, mending bikin room for gosip. Iya gak? Iya, lu bikin Wah room for itu tambah orang miskin tambah banyak bro. Lu bikin room for improvement, subscriber berapa sih? 200.000, 300.000. Tapi lu kalau bikin kita bahas gosip nih bro, Iya, bahas iya. gosip artis kita ini, Iya. bukannya kita jadi Miliar. jutaan Iya. subscriber. Ngerti gak maksud gue? Betul. Faktanya itu lebih masuk akal. Yang lu lagi lakuin inilah yang harusnya diperbanyak orang. Gue pengen lebih banyak orang tuh bilang, gue pengen bikin nih kayak room for improvement begini. Nah itu yang bakal ngerubah Indonesia. Gue yakin Menteri Pendidikan mau diganti 2000 kali. Sama. Menurut gue nih, keyakinan gue sama dah. Ya, ya. Ya pas kampanye dia bilang beda. Enggak, kali ini beda. Pokoknya kali ini kita akan. Makanya, tapi nih, ada gak saran praktis untuk pemerintah? Ada, menurut gue begini. Bikin aja satu website. Siapin dari sekarang, jangan nanti. Kalau nanti kelamaan. Website gratis aja, WordPress gitu. Anggota DPR atau presiden atau pejabat daerah yang mau kita pilih, masing-masing itu udah bikin video pendek, jangan panjang-panjang. Pitching aja 5 menit aja. Nanti ada video panjangnya berapa jam, 1 jam, 2 jam. Tapi lu bikin dulu video 5 menitnya. Kalau lu dipilih, lu mau ngelakuin apa? Jadi kayak pitching bro. Ya. Nah dia jelasin dulu, lu mau ngelakuin apa? Nah dia nanti dari isi omongannya kan kelihatan bro. Ah ini orang baca nih. Lu aja ngomong gitu baca, lu gak ngerti, lu hati lu gak ada. Oke, kalaupun lu baca, tapi apa program lu, gue mau lihat. Ya, ya. Ini kita nggak nyari yang amanah dan kita sudah tidak mencari pemimpin yang amanah dan jujur. Kita nyari yang punya visi, punya Nggak, rencana, kita cari yang punya otak bro. punya otak. Iya. Indonesia itu banyak orang amanah dan jujur. Tapi nggak punya otak. Iya. Sorry ya. Punya, cuman kayak kagak dipakai gitu loh. Soalnya apa ya? Lu lihat dah kayak komentar-komentarnya pejabat-pejabat pemerintah yang kayak kok gini sih ngomongnya kayak Betul. kayak nggak masuk Bencana- akal pas gitu. Bencana kemarin kelihatan banget tuh. Iya kayak kalau orang bego juga nggak ngomong nggak gitu-gitu banget dah. Ya, Maksud ya, gua ya, ya. ini kayaknya dan kan bikin malu kan pejabat nggak semuanya jelek bro. Ada juga yang jujur bro. Polisi nggak semuanya jahat bro. Gue lihat ada polisi yang jadi pemulung bro. Betul. Buat nambahin duit dia mau jadi polisi jujur. Dia menolak jadi pemulung. suap. Ya. Nah maksud gue banyak banget yang begitu. Tapi kan jadi rusak tuh gara-gara segelintir orang kan. Nah bisa gak tuh? Website kan gratis bro. Ya. Masa website yang bisa? Instagram dah kalau gitu. Seenggaknya ada listnya supaya kita tahu. Oh di daerah gue nih misalnya di Bekasi atau di Jakarta. Nanti nih anggota DPR siapa sih yang mau nyalonin? Ya. Mana sih yang punya otak? Iya. gitu ya? Mana coba kita klik kan kita bisa nonton dong. Betul, Mana coba kita tonton. Mana nih? Gue dengar lo mau ngapain lo? Ya kalau idenya cuman ya saya mau bersihin sungai, saya mau kan semua begitu bro. Nanti saya akan benerin jalan bolong. Ih ngapain? Pandawara dong. Kagak usah dipilih dia bersihin sungai. Yoi, Nah maksud gua begitu dah. Oke. Tapi Mas Adit, kenapa banyak lulusan kita yang justru malah menganggur? Ini sekarang banyak banget lulusan bahkan nggak cuma S1, S2 pada nganggur. Menurut lo kenapa Mas Adit?
Nah, menurut gue jawabannya cuma satu bro, mismatch. Mismatch itu apa? Gak cocok nih. Gini deh, bro kan punya podcast, punya bisnis segala macem. Susah gak nyari orang? Susah. Rekrut orang susah bro. Susah. Tapi Nyari yang kalau pas susah. kok di sisi lain banyak yang susah nyari kerja. Betul. Karena mismatch menurut gua. Mismatch tuh ya gimana ya? Kayak kita kelebihan kentang tapi lagi butuhnya cabe. Gimana kita butuhnya cabe tapi ini lebihnya kentang nih. Bisa gak nih kentang berubah jadi cabe? Manusia kan seharusnya bisa belajar bro. Nggak usah kepaku sama begitu. Makanya gue rasa pendidikan informal tuh bisa nolong. Betul. Pendidikan formalnya kalau lebih baik nggak ada masalah-masalah begini atau apalah gue kan makanya gue jadi isi podcast. Kalau gue ngerti solusinya, gue sekarang jadi pejabat bro. Betul. Masalahnya adalah yang harusnya sekarang jadi pejabat harus ngerti dong. Nah, tugas lu kan mikirin ya, masa tugas kita lagi. Nah, gimana sih caranya supaya lulusan ini bisa kerja? Tapi sekarang gini deh, tuh ada pabrik buka, nyerap 11.000 lapangan kerja. Di demo langsung tutup. Iya. Ditutup tuh sama warga sekitar gara-gara harus menyerap warga lokal terlebih dahulu. Lu mau gak lu punya podcast nih, misalnya daerah mana, anggaplah ini daerah Jakarta Timur misalnya. Lu gak boleh rekrut orang berdasarkan profesionalitas. Rekrutnya harus yang tinggalnya paling deket. Nggak bisa. Ya coba aja, perusahaan mana yang bisa bertahan dengan model begitu. Masa begitu, aneh gak sih? Ormas-ormasnya segala macam. Nah maksud gua gini loh, kita juga seneng kalau orang yang tinggal deket ini kualitasnya bagus. Lu tunjukin dong kualitas lu bagus gak? Kalau kualitasnya juga begitu Ya. bagaimana? Tapi kalau misalnya kita nunggu misalnya pemerintah atau sistem untuk memperbaiki mismatch ini, Nah nunggu 2000 tahun juga 2000 kagak tahun balik kagak bro. kelar. Akhirnya kita sendiri yang harus mematchkan diri kita ke lapangan pekerjaan yang ada. Caranya Iya. gimana? Ya kita harus belajar sendiri. Di luar sekolah nggak cuma ngandelin sertifikat atau Itu ijazah. kan orang-orang yang berpikir. Tapi kalau orang-orang yang stupidity gimana? Rejim. Semua salah rejim. Ya. Maksud gua ya emang banyak salahnya. Cuman abis itu masa lu kagak makan gara-gara dia salah ya? Oke. Tapi kenapa sih Mas menurut lo pelajaran-pelajaran nih untuk mematchkan kita ke dunia kerja ini sering absen di sekolah-sekolah kita? Ya balik lagi ke hafalan, ke teori-teori, ke materi-materi yang sebenarnya nggak relevan dengan kehidupan kita. Nih. Sekolah tidak mempersiapkan kita untuk bekerja, tapi tidak untuk menjadi pencipta kerja, entrepreneur, tapi menciptakan kita untuk menjadi pekerja, bro. Oke. Sebenarnya sekolah itu memang tidak seharusnya bahas sesuatu yang langsung teknikal. Misalnya gini, kalau hari ini ngetrennya blockchain. Kita di otak kita, berarti harusnya sekolah udah langsung bahas blockchain nih. Enggak, menurut gua sekolah memang nggak harus begitu. Tapi sekolah harus kasih analytical thinking. Faktanya, kita mungkin bilang ini. Tapi kenapa ya? Sekolah kok tidak mengajarkan analytical, hanya menghafal, dan menghafal. Gitu kan. Faktanya nggak semua sekolah bro. Sekolah yang mahal begini. Oke, Lu ke Jaksel dah, lu lihat tuh sekolah-sekolahnya. Analytical thinking. Anak-anak dari SD bro udah ngerti blockchain itu apa bro. SMP dia udah ngerti bursa, dia udah ngerti ETF dan segala macam. Sekolah mahal punya bro. Masalahnya, kenapa sekolah yang murah-murah nggak bisa begitu? Ya balik lagi. Gue yakin nggak bisa kita bilang semata-mata karena guru gajinya kecil. Tapi maksud gue logikanya aja. Daripada jadi guru honorer, mendingan jadi kasir Alfamart. Sebelum ditutup jadi koperasi desa tuh ya kan, katanya koperasi desa mau nutup. Tapi maksud gue mendingan jadi kasir Alfamart daripada guru honorer kalau dapat 300.000 mah. Iya. Ya kan, maksud gue ya mulia sih mulia kerjaannya. Tapi 300.000 lu bisa hidup. Iya. Ya susah kan. Nah menurut gue terutama ya itu. Gurunya sendiri juga kagak ngerti. Ya gimana ngerti orang dia juga dapat duitnya cuma segitu. Ya gini dah, lu punya pembantu rumah tangga, lu bayar 300.000 sebulan nih. Jangan tanya, mbak ini kenapa sih gelasnya kotor? Ya untung dia bilang untung saya nggak pecah-pecahin nih gelas nih 300.000. Ya menurut gue sih lebih ke situ ya, kayak nggak masuk akal. Oke. Tapi memang gue ngerti kalau kita hitung-hitungan nih, misalnya kita naikin semua gaji guru honorer nih, APBN kita juga nggak kuat bro. Itu bukan semata-mata karena kita nggak mau doang. Iya. Coba dah lu hitung nanti jumlah guru berapa, coba lu naikin gaji sekian, APBN sekian, itu nggak mungkin masuk akal. Anyway, gue punya kenalan. Orang ini orang yang kurang mampu, tapi dia rajin bekerja. Dia fokus bekerja, seorang suami. Gue udah bilang berkali-kali, lo kalau misalnya lo cuman ngandelin diri lo sendiri, lo kagak bisa ngidupin 2 anak lo sama istri lo. Suruhlah istri lo itu kerja. Oke, make sense. Udah kerja.
bersih-bersih gitu. Bersih-bersih dibayar berapa? Sekali bersih-bersih dibayar 20.000. Sebulan lu dapat berapa? 300.000, 400.000. Emang cukup? Ya kagak sih. Nah sekarang kesempatan untuk lo misalnya jualan nasi uduk pagi hari dan lo jualan di GoFood atau di GrabFood, Shopee Food atau apapun itu terbuka lebar. Kenapa nggak lo minta istri lo untuk ngerjain itu gitu? Nah dia bilang, ya susah istri gue bla bla bla. Banyak banget alasan. Dan kemungkinan adalah sebenarnya takut gagal. Takut mencoba karena takut gagal. Ya. Padahal mas, kalau misalnya dia bisa menyingkirkan rasa takut itu, sekarang makanya ada cloud kitchen di mana-mana. Karena memang orang nyari makanan. Dan gue bahkan yang makan sehat ini kadang-kadang gue pagi-pagi juga nyari nasi uduk. Gue walaupun cari yang rebusan dan yang lebih healthy option gitu ya. Kenapa orang, dan gue yakin ini gak cuma terjadi sama dia, tapi banyak orang di luar sana, nggak mau mencoba. Padahal kalau misalnya dia mau membuka mata sedikit itu potensinya gede banget dan cari duit lebih mudah bro. Gue punya pemikiran yang ekstrim nih bro. Kalau lu misalnya kerja bersih-bersih, dibayar 20.000 sekali bersih-bersih, gitu ya. Lu kerja cuma 15 kali, kalau 20 kali, kalau 15 kali, kali 20.000 cuma 300.000 gitu kan. Misalnya begini, kalau gue nih ya, kalau gue pemikiran ekstrim gue gini, lu nggak apa-apa dah, lu nggak mau bisnis, nggak mau dagang, oke. Karena mungkin nggak semua orang bisa dagang. Di negara maju, pebisnis itu cuma 10%, 12%. Kita 3% sekian. Tapi, apa lu nggak bisa jadi tukang bersih-bersih yang sangat handal? Maksud gue nih, Bisa banget. kalau lu cuma tukang sapu, bisa gak lu nyapu kayak Leonardo da Vinci melukis lukisannya? Gitu loh maksud gue. Lu sapu nih, bener-bener lu pakai otak gitu kayak, oke, sapu ya, sapu. Oke deh, supaya kerjanya lebih ini maksimal ya. Lu kalau orang cuma sapu, nggak, lu pindah-pindahin dulu barangnya misalnya. Sapuin, abis itu lu pel. Lu udah tahu nih, pel-pelan nih kalau pakai karbol mahal. Lu punya nih racikan lu sendiri yang lebih murah. Apa lu campurin jeruk nipis pakai apa? Kayak lu belajar di YouTube, gue yakin banyak. Lu bersihin, ih wangi, orang bilang gila. Lu udah dikasih sekalian karbolnya, iya karbol alami. Dan ini, lu jelasin dong. Ini karbol, bapak nggak usah bayar lagi, saya bikin. Dan karbol ini nggak pakai kimia pak. Saya pakai jeruk nipis, pakai serai, pakai ini, wangi, bersih, antibakteri. Jadi anak bapak tangannya pegang begini, masuk mulut, nggak makanin karbol. Saya bersihin. Terus lu datang disuruh servis AC misalnya. Lu habis servis AC, apa lu tahu kan biasa habis servis AC cecer kotor apa, lu nggak bisa sekalian bersihin. Apa maksud gua, lu kasih ekstra, lu kasih lebih. Kalau lu kerjain hal kecil sekalipun tapi ekstra, gue yakin lu pasti maju. Masa sih lu udah kerja begitu, wah 20.000, lama-lama nih orang suruh lu kerja lagi gak bersihin, rame dong. Kalau udah rame, lama-lama, pak maaf pak, saya tanggal segitu, aduh minggu depan saya lagi ke ini, udah saya tambahin deh. Pasti dong. Kalau ada orang bersih-bersih 20.000, lu kerja bagus nih, udah. Tapi dia dikit-dikit gak bisa karena udah full. Udah saya tambahin 30, 40. Lama-lama naik sendiri kan. Betul. Cuman bersih-bersih loh. Artinya walaupun pekerjaan yang kita lakukan sederhana, ketika kita doing the extra mile, melakukan kerjaan lebih lagi daripada itu, ini bisa jadi sesuatu. Masalahnya, berapa banyak orang kita yang tugasnya gampang, ngerjainnya asal-asalan. Betul. Cuma mau gaji buta tau gak lu. Disuruh bersih, aduh gimana ya, bersihin ya, dia bersihin itunya doang. Misalnya ada gelas tumpah, bersihin tuh lantai, lap lantainya. Lah itu gelasnya diangkat dong, maksud gua itu kan gelasnya yang tumpah. Nih AC netes atau ngerti kayak gitu-gitu lah. Betul. Kayak nggak ada inisiatif itu gak lu. Benar Aduh, banget. gimana Ini yang gue sayangkan banget sih sama istri teman gue ini. Padahal dia dia tuh bisa masak bro, dengan dia jual gorengan, dengan dia bikin nasi uduk, dan dia bisa jual melalui online atau GoFood tadi itu. Sebenarnya lu sebulan dapat 3 juta aja udah dapat dengan jualan kayak begitu. Tapi nggak mau, nggak ada inisiatif, nggak ada gerak. Tapi faktanya gini soalnya bro, 300.000 dia hidup gak? Ya hidup karena temen gue yang suaminya Kerja. ini akhirnya banting tulang. Iya, tapi Sakit-sakitan. hidup kan? Hidup. Yesus ngapain? Biar aja dia banting tulang. Iya, Nah, itulah kalau mindset itu begitu bagaimana? mentalitasnya. Biarin, biar saya di sini, biar banting tulang. Karena mungkin itu dia,
Dunia itu kan kebagi 4 jenis orang, bro. Menurut Carlo Cipolla, orang yang pinter yaitu orang yang bisa menguntungkan dirinya sendiri sambil membantu orang lain menguntungkan orang lain. Ada orang yang helpless. Di otak dia untuk membantu orang lain dia harus ancur-ancuran. Dia nggak kepikir bahwa bisa loh ngebantu orang lain tapi lu nya untung. Dia nggak kepikir. Tapi ada juga yang bandit. Bandit adalah untuk lu dapat keuntungan lu harus ngancurin orang lain. Ya. Nah, yang paling terakhir itu ada orang bodoh. Dia ngancurin diri dia sendiri sambil ngerusakin orang lain juga. Nah, kadang-kadang konteks ini mungkin helpless. Di otak dia, udahlah, yang penting gue ancur-ancuran. Yang penting gue ancur-ancuran, tapi ini maju. Yang dia lupa saat dia banting tulang, waktu dia ke anak, hilang gak? Hilang dong. Iya dah, harusnya logikanya orang kerja Senin Jumat 8-5. Dia akhirnya kerja 1 minggu, Ya. lembur sampai malam, anak gak ketemu. Anak lu tumbuh, gede, gak ada bapak. Apa gak ada sesuatu yang hilang dari diri anak lu? Oke. Itunya dia kan nggak bayangin harga itunya kan. Ya. Padahal kalau dia diskusi sama istrinya, Mam, kamu mau gak coba? Aku cobain. Jadi di otak dia orang-orang helpless pikirnya adalah untuk membantu orang lain, gue harus ancur-ancuran, gue harus berkorban. Di otak dia cuma ada satu jalan. Untuk membantu orang lain, gue harus berkorban. Padahal enggak. Kalau lu pakai otak sedikit, lu bisa bantu dia sambil ngebantu diri lu sendiri. Betul. Mas, lu pernah ngomong soal elemen-elemen dalam Devil's Cycle of Poverty, atau bahasa gampangnya adalah lingkaran setan kemiskinan. Oke. Itu maksudnya gimana tuh? Elemen-elemen lingkaran setan kemiskinan. Apa yang bikin kita tetap terjebak dalam kemiskinan? Sebenarnya gue nggak rumit-rumit banget. Waktu itu gue cuma bilang, lu goblok dulu atau lu miskin dulu? Coba menurut Mas Rory, goblok dulu atau miskin dulu? Kalau misalnya itu given gue lahir dari keluarga miskin, ya gue berarti miskin dulu. Cuman kalau misalnya dari titik 0, gue goblok dulu baru gue miskin. Nah, cara gue baca pola tuh gini. Orang miskin bisa gak jadi pintar terus dia kaya? Bisa. Orang goblok kalau dia kaya bisa gak dia jatuh miskin? Bisa banget. Berarti lebih bahaya miskin atau goblok? Goblok. Ya, exactly. Jadi sumbernya kemiskinan yang paling parah tuh bukan kemiskinan. Orang miskin kalau dia belajar dia bisa maju. Kalau dia belajar ya. Tapi kalau dia udah miskin terus goblok gimana? Timothy Ronald bener dong. Orang miskin adalah orang goblok. Nggak semua miskin itu karena goblok. Tapi kalau lu goblok, tunggu aja lu pasti miskin. Iya, misalnya lu pewaris tahta kaya raya, lu punya duit ratusan miliar, puluhan miliar. Kalau lu goblok ya habis. Apa lu nggak jadi goblok? Kalau lu goblok terus lu main judi, kasino bisa nyedot duit lu berapa bulan, berapa hari hilang itu duit. Ya. Nah, maksud gua adalah lingkaran setan kemiskinan itu adalah kegoblokan. Nah, satu orang jadi goblok udah selesai semua. Maksud gua adalah lu nggak akan pernah selesai tuh jadi miskin kalau lu masih goblok. Selama masalah utama si goblok ini nggak diselesain, akan terus miskin. Nah, goblok yang gue maksud adalah itu merasa diri tahu, merasa diri pintar, merasa diri bener, nyalain orang, playing victim, Begini. tangan di bawah. Itulah itu tuh semua mentalitas yang mendukung kegoblokan. Lu baca berita, lu tahu sendiri polarisasi berita. Ya. Lu suka konten jenis apa, yang konten jenis itu yang muncul terus di lu. Betul. Itu bukan karena ada setan yang ngendaliin, ya karena memang algoritmanya. Masa dia munculin yang lu nggak suka? Ya. Nah, lu suka konten-konten tentang pemerintah ngaco, lu miskin gara-gara struktural pemerintah, lu miskin gara-gara orang tua lu miskin gara-gara lu nggak punya privilege. Konten itu terus yang masuk. Akhirnya otak lu mikir, ya memang, ya udah memang saya begini nih. Ya udah, akhirnya lu benar-benar begitu. Tadi lo membagi menjadi stupidity sama ignorance, Ya. kan? Ketika stupidity berarti PR lo adalah ya lo membenahi kegoblokan lo. Cuman kalau lo adalah termasuk dalam ignorant, biar lo nggak turun kasta menjadi orang goblok, apa yang harus kita lakukan? Nah, baca buku. Gini deh, baca buku tuh maksud gue gini ya. Baca buku itu bukan buat ngisi otak, bukan. Oh bukan. Ngisi otak, podcast bisa ngisi otak. Baca buku itu ngelatih mental resilience, ngelatih grit mentalitas lu. Lu baca buku, kalau lu nggak fokus, Nggak bisa? dapet. Nggak bisa. Ya. Baca buku nih, buset. Kalau lagi nggak fokus ya, satu halaman bisa 10 menit pak. Betul. Tadi ulang lagi. Tadi ulang lagi. Betul. Tapi lu baca terus kan. Yang dilatih apa? Lu kalau nggak baca buku, lu ngelatih mental apa? Olahraga. Nah bedanya gue nggak bilang gym itu goblok. Justru gym menurut gue ngelatih resilience-nya. Yang karena yang dibutuhin dari kebodohan itu adalah mental belajar. Lu nge-gym itu nggak bisa cuman sekali tarik terus, mana ototnya, kok gak berotot. Lah itu kan orang, mana saya udah baca buku, saya nggak pinter, saya nggak kaya raya. Mana ada lu nge-gym sekali tarik,
Mana nih nggak ada. Tapi kalau orang belajar begitu kan? Iya. Saya sudah belajar, saya sudah baca tuh buku marketing tuh. Mana saya nggak kaya, bisa saya begini-begini aja, teori omong kosong. Gimana sih lu juga? Nah itu mentalitasnya. Nah mentalitas supaya kebentuk, itu menurut gue baca buku. Baca buku. Baca buku, nggak ada syaratnya, cuma satu baca buku. Tapi jangan langsung sejam sehari. Gue kasih batasan nih, 15 menit sehari. Tidak mungkin manusia normal di Jakarta kalau dia tidak difabel, dia nggak bisa baca buku 15 menit, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia pasti berak. Kalau lu sampai berak lu ini susah, ya itu gue ngomong. Iya iyalah. Orang kita sosmed aja 3 jam berapa? 18 Iya, menit kok. Oke lah, kalau lu berak, selama ini lu ngapain? Nggak bisa kan katanya kalau orang sekarang, orang modern nggak bisa berak keluar kalau nggak sambil nge-scroll. Oke, lu nge-scroll lu baca dong. Lu bilang nggak punya duit, nih, lu buka link.id, link.id garis miring GUERRILLA. Itu link gue bikin tuh, di link tab bio. Lu lihat, lu kalau baca, udah sempat buka belum linknya? Belum. Itu coba deh tolong Mas Rory buka supaya ada visual. Pratama.aditya di link bionya, klik itu 700 buku. Itu buku luar negeri bahasa Inggris semua yang bagus-bagus. Gua Indonesiain. Oh wow, free. Gua ringkasin. Coba, itu semua gua udah ringkasin. Jadi itu 15 menit lu pasti selesai baca. The 7 Habits of Highly Effective People tuh ada bukunya. Ini di sini ada ringkasan dan gratis. Gratis. Dan gua nggak nyalain copyright ya. Jadi gua nggak kasih PDF bukunya, bukan. Gua kasih ringkasannya loh. Gua kasih ringkasannya. Oh. Kagak, lu nggak usah bayar. Betul, lu harus isi database nama, nomor telepon, email kalau mau download. Lah, udah lu isi aja nih, gua ajarin caranya. Kalau database lu penting banget ya. Yanto, lu isi namanya Yanto. Pintar. Nomornya 1234, emailnya yanto@mail.com. Udah lu isi Yanto aja. Lo genius sih ini. Maksud gua, Ini kayak misalnya Atomic Habit, gue bisa download di sini. Tapi kok ini harganya 0 misalnya Atomic Habit? iya emang gua gratis. Itu nggak ada, gua nggak jual sama sekali. Itu semuanya gratis 700. Ini summary berarti. Summary. Itu bukan PDF gua kasih kalau itu kan melanggar copyright Melanggar tuh. hak cipta Enggak, tuh. ini gua ngeringkas sinopsis, nggak pakai kalimat langsung, tapi Mas Rory nih. Ini buat Mas Rory deh. Kalau Mas Rory baca 15 menit waktu Mas Rory ngerasa ini jelek, Ya. gua bayar 500.000 buat Mas Rory. Ya. Oh, Gua bukunya gila, ini buku-buku babon gue nih, Rich Dad Poor Dad, Atomic Habit. Gue cuman pilih yang New York Times bestseller, Seven Sunday Habits of Times Highly bestseller, Effective People, Pulitzer Prize, Nobel Prize author. Yang Grow Rich, Napoleon Hill. Wah, ini buku-buku babon gue nih. Wow, mantap ya. Dan itu kan banyak dong buku ilmu yang kita gue pengen tahu sih isinya apa. Tapi gila gue nggak niat juga baca setebel itu. Ya, Lu mau cuman dapet insight-nya aja. Oke. Itu setiap hari lu baca satu deh. Ya. Gue setiap hari baca satu, Pak. Gue nggak ngomong dong, gue benar-benar ngelakuin. Ya. Setiap hari gue baca satu, gue bikin grup isinya mamah gue, adik gue, teman-teman gue. Kita share, hari ini gue baca buku ini Hegemony or Survival-nya Noam Chomsky. Oh besok gue baca ringkasan bukunya apalah Rich Dad Poor Dad. Oh besok gue baca Atomic Habit. Besok gue baca Angela Duckworth Grit. Oh Ya, besok. ya. Dan itu gue sendiri, gue bisa jamin gue udah baca. Gue pribadi udah baca 250 sampai 300-an ringkasannya. Selain membaca apa lagi Mas menurut? Nggak ada, udah baca aja menurut gue. Bener, itu satu solusi, itu mutakhir kayak lu Ya. antibiotik. Ya. Nih, satu penemuan medis apa? Udah jelas jawabannya bukan antibiotik ya. Satu penemuan medis apa? Yang satu penemuan ini menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada seluruh penemuan medis abad 21. Mas Rory tebak. Logikanya Mas Rory harusnya nggak tahu, tapi kalau Mas Rory tahu lucu nih. Apa ya? Satu penemuan medis apa zaman dulu yang menyelamatkan nyawa lebih banyak daripada seluruh penemuan medis abad 21 dikumpulin. Antibiotik bukan? Bukan antibiotik yang pasti. Penicillin? Bukan. Apa tuh? Sabun cuci tangan. That makes sense. Sabun cuci, ini bukan gue yang ngomong ya, ini Ya. baru gue lupa buku apa dah. That makes sense. Sabun cuci tangan itu adalah penemuan medis yang menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada total seluruh penemuan medis abad 21 digabungin. Betul. Lu mau bikin apa, penisilin, antibiotik, itu nggak ngalahin sabun cuci tangan. Nah, apa sabun cuci tangannya otak? Buku. Ya. Maksud gue itu. Kenapa gue nggak nyaranin yang lain? Karena lu udah lu baca satu aja fokus nih, baca aja buku. Lu nggak mungkin nggak berak, lu baca. Kalau lu nggak berubah nggak mungkin. Makanya kalau lu nonton sampai di menit ini kan udah menit belakang nih, Iya. lu harusnya udah take action. Kalau lu masih belum take action juga, lu buang waktu bener. Ya. Lu lagi masturbasi otak ini. Masturbasi otak adalah nonton podcast yang improvement, self improvement, tapi lu nya nggak improve. Ya. Wow, ini daging banget. Lu makan daging banget tapi otak lu kurus.
Karena dagingnya lu nggak jalanin jadi apapun. Ya. Lu cuma masturbasin aja di otak kayak wow. Begitu wow, selesai udah hilang. Daging banget, daging tuh, daging. Apa? Lu kalau benar-benar daging banget, ini podcast ini cuman kayak trigger. Betul. Pulang dari sini, gue nggak peduli penontonnya, gue nggak peduli ada ribuan apa. Yang penting satu orang aja berubah, kita nyelamatin nyawa, Mas. Ya, Kebayang nggak? betul. Dari penonton ini ada orang yang satu orang bapak-bapak doang, dia ngerasa, aduh saya selama ini goblok ya. Saya selama ini kok nggak pernah pakai otak saya buat maju. Udah abis itu dia mulai baca buku. Terbata-bata 15 menit, susah banget dia baca. Dia mungkin sambil nanti dia nunggu orderan Gojek. Belum dapat orderan dia baca dulu. Oke, kita sekarang ada di rapid fire question. Oke. Segmen rapid fire question, gue akan tanya cepet, Mas Adit jawabnya cepet. Nanti along the way kita akan Siap. elaborasi ya. Satu kata untuk menggambarkan mindset orang miskin. Minta, Satu kata untuk menggambarkan mindset orang kaya. beri. Semakin memberi semakin kaya, bro. Iya, kita kasih gratis dari tadi. Iya. Skill yang paling penting dimiliki Gen Z di era sekarang. Resilience, soft skill ya. Soft skill. Resilience. Kalau hard skillnya? Prompting AI. Prompting AI. Dan itu butuh skill tersendiri. Oh iya banget. Betul. AI yang sama, penggunaan beda. Penggunaan beda. Kesalahan finansial paling umum yang dilakukan milenial dan Gen Z. Tadi gue mau bilang nggak nabung atau nggak invest. Tapi menurut gue kurang memaksimalkan potensi nyari duit. Bukan cuma nggak nabung nggak invest, dia nggak nabung nggak invest karena kagak ada duitnya. Nah maksud gue kagak ada duitnya karena dia kurang memaksimalkan potensi nyari duit. Kenapa kurang memaksimalkan? Karena kurang tahu cara-caranya. Otaknya nggak terlalu dipakai. Harusnya ada episode kedua nih kita bahas. Bisa, spesifik untuk itu. bebas gue mah. Oke, lebih penting mana untuk sukses? Kerja keras atau network? Network lah. Oh, kerja keras lebih nggak penting daripada network. Jelas lah itu mah 100% udah pasti itu. Kalau kerja keras itu bisa kaya raya. Siapa yang paling kaya? Harusnya kuli bangunan. Betul. Mana ada yang bangun lebih pagi kerja lebih keras dari kuli bangunan? Ya. Network yang udah jelas. penting. Kalau harus mulai dari nol lagi di umur 20 tahun, Mas, apa yang pertama akan lo lakuin? Baca buku, nyari mentor. Baca buku, nyari mentor itu penting banget sih. Satu kebiasaan yang menurut lo bikin orang tetap miskin. Kebiasaan. Nah, itu brand rotting pakai sosmed. Begini. Satu kebiasaan kecil yang bisa mengubah hidup seseorang dalam jangka panjang. Baca buku 15 menit sehari. Oke. Di era AI dan teknologi, profesi apa yang menurut lo akan paling bertahan? Paling bertahan. Skill apa? Tukang masak mungkin. Ya itu Itu salah satu. make sense. Ada penelitian kok yang tidak akan tergerus oleh AI adalah mereka yang bekerja di bidang pangan, mereka yang bekerja misalnya di bidang peternakan juga pangan, produksi misalnya, hardware itu nggak akan tergantikan oleh AI. Tapi yang pangan yang jelas-jelas adalah pangan. Tapi nih gue tambahin sedikit ya. Di buku Range, gue lupa nama penulisnya, tapi judul bukunya Range. Sederhananya dia benar-benar ngeriset apa yang kira-kira nggak bisa digantiin AI. Ini penelitiannya adalah segala sesuatu pekerjaan yang kompleks, multi bidang. Jadi kalau lu fokus di satu bidang doang, satu spesialisasi, itu paling cepat digantiin AI. Ya. Lu cuma jago catur, langsung AI lu jago catur. Betul, Lu cuma jago ngitung matematika, AI langsung jago matematika. Tapi kalau lu bisa ngegabungin komunikasi, skill komunikasi dengan teknik editing video kamera, dengan networking pencarian narasumber dan segala macam. Jadilah sebuah podcast misalnya. Ya, Ini kan ya, multidisiplin nih. Betul. Nah, yang kayak gini lebih bertahan. Betul, setuju. Terakhir deh, ini buat teman-teman yang khususnya Gen Z dan late millennials, kalau misalnya kita lahir di keluarga yang sederhana, bahkan mungkin keluarga miskin, nggak punya privilege, apa strategi paling realistis yang lo saranin buat orang naik kelas? Ini gue jujur ngomong aja ya. Boleh? Tetap jadi WNI tapi kerja di luar negeri. Menurut gua, Why bro, why? ini soalnya konteksnya adalah untuk orang yang nggak punya privilege, berarti konteksnya nggak bisa kuliah dong. Rata-rata orang Indonesia kan yang kuliah berapa persen sih? Kuliah itu privilege. Kalau lu nggak bisa kuliah, lu cuma lulusan SMA, lu mau lamar kerja, gaji mau berapa di sini? Lu cuma lulusan SMA, lu nggak punya, tapi lu mau naik kelas, cara yang masuk akal buat gua, tetap jadi WNI, tetap cinta Indonesia, tapi kerja di luar negeri. Dapat duit, lu bangun negara lu.
Lu bangun kota lu bangun desa lu majuin keluarga lu kumpulin modal dari situ. Di sono lu cuci piring dapat 60 juta, 70 juta. Di sini Guru honorer aja 300.000. kalau lulusan SMA sulit. Ya. Konteksnya kan itu. Ya kalau gua nggak lulusan SMA pasti hal yang berbeda. Kalau gua bukan lulusan SMA, yang akan gua lakuin adalah gua akan cari mentor. Menurut gue yang paling penting cari mentor. Nah seringkali kelemahan orang adalah cari mentor levelnya ketinggian. Orang Indonesia lebih demen nonton podcast triliuner daripada saya berhasil membangun sebuah restoran, 1 cabang, omset 100 juta sebulan, sudah bertahan 15 tahun. Mereka nggak peduli. Betul. Mereka carinya yang triliuner. Ketinggian, iya. Masalahnya bahasanya triliuner ini, dia bukannya mau bohong, tapi dia memang udah nggak ngerti marketing. Yang ngerjain marketing bukan dia lagi, Pak. Timnya. Udah ada divisi masing-masing. Betul. Dia udah nggak. Jadi kalau lu tanya gini, lu baru mau main bulu tangkis, mendingan lu belajar sama guru di sekolah lu, guru olahraga. Daripada tiba-tiba nih lu tanya di podcast Susi Susanti, Ya. menurut Ibu Susi apa yang paling harus di ini buat paling Bu Susi bilang sering latihan servis gitu-gitu kan. Maksudnya Ya. gimana ya, Bu Susi tuh levelnya udah tinggi banget. Betul, Maksudnya betul. gimana dia mau ngajarin lu yang megang rakit aja kagak ngerti. Iya. Nah seringkali orang Indonesia tuh pengen belajar langsung kayak wah Iya. saya belajarnya dari Jensen Huang Nvidia. Ya iyalah Jensen Huang. Belajar dari orang terkaya, perusahaan terkaya. Makanya podcast-podcast yang menghadirkan konglo-konglo di Indonesia tuh selalu rame. Iya. Karena orang, ya udah gue pengen belajar dari dia gitu, tapi ternyata Terinspirasi boleh, tapi lu harus dimentorin sama orang yang levelnya paling cuman gini nih. Lu maunya punya penghasilan berapa? Misalnya yang realistis aja dah, 10 juta sebulan misalnya. Lu umur 20, lulusan SMA, lu mau punya 10 juta sebulan, kan keren dong. Gimana caranya? Cari orang yang sudah punya penghasilan 30-40 juta sebulan. make sense. Udah dia benar-benar bisa kasih saran yang benar-benar lu langsung bisa lakuin. Ya, Dia bilang, lu CV lu, kan lu baru punya kerjaan, baru pengalaman lu 3 kerjaan. Benerin. Nah, lu jelasinnya pakai kualitatif dong, lu jelasin. Lu di situ jangan cuma taruh lu pernah kerja di mana ngapain. Lu pernah kerja di mana sebagai apa, tanggung jawab lu ngapain, itu satu paragraf lu jelasin satu-satu misalnya gitu. Ya. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Kalau lu pernah megang sosmed, lu lampirin dong di situ. Lu pernah bikin konten viral tuh apa? Terus kenapa lu bikin gitu, objektifnya apa? Apakah intinya sarannya itu bisa lebih applicable buat kita Ya, daripada langsung yang Langitan. Mas Adit, thank you banget buat waktunya ya. dengan senang Thank hati. you bro. Semoga bermanfaat. I'll see you in the next video. Bye-bye.